Nama saya Muhammad Ramadan. Nah, kali ini saya akan menjawab final test dari ilmu pendidikan dan saya akan membacakan soal dan jawabannya. Mohon maaf jika suaranya tidak terdengar karena lagi hujan. Oke, soal pertama. Konsep manusia menurut para ahli. Pertama, dari Plato. Konsep jiwa menurut Plato, manusia, akal, dan berpikir ialah suatu kesatuan dan konsep manusia. Manusia ialah konsep manusia secara keseluruhan mencakup jiwa, raga, akal, berpikir. Akal merupakan pusat yang menandalkan kedua bagian-bagian tersebut. Kedua, menurut Aristoteles. Manusia menurut Aristoteles adalah makhluk yang masyarakat zoon politikon, dan itu yang membedakan baik dari yang ilahi maupun dari binatang. Maka kegiatan politik itu kegiatan yang paling sesuai dengan manusia, dan oleh karena itu di dalamnya orang-orang akan merasa bahagia. Ketiga, menurut Sigmund Freud. Freud memandang manusia sebagai makhluk yang deterministik, yaitu sebuah gagasan yang menyebut bahwa kegiatan manusia pada dasarnya ditentukan kekuatan irasional, kekuatan alam bawah sadar, dorongan biologis, dan insting pada saat berusia 6 tahun pertama kehidupannya. Yang keberapa ini? Keempat, psikologi behaviorisme. Menurut behaviorisme, perilaku manusia bukan dikendalikan oleh faktor dalam alam bawah sadar, tetapi sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor eksternal, yakni lingkungan. Penganut behaviorisme memandang manusia sebagai homo mechanicus atau manusia mesin. Menurut psikologi humanistik. Psikologi humanistik memandang manusia sebagai eksistensi yang positif dan menentukan manusia adalah makhluk yang unik, memiliki cinta, kreativitas, nilai, dan makna, serta pertumbuhan pribadi. Terakhir, pandangan Erich Fromm. Jika manusia terpisah dari lingkungan keluarganya, jiwa manusia akan selalu berada dalam kesunyian dan selalu dalam keadaan terasing. Dengan keadaan yang dirasakan terasing, sunyi, dan selalu merasa kesepian tersebut, manusia dapat merasa bahwa ia sudah lepas atau bebas dari ikatan emosional keluarganya. Oke, itu sekian dari soal nomor 1, manusia menurut para ahli. Kita beralih ke soal nomor 2, aliran-aliran ilmu pendidikan. Dimulai dengan nomor 1, aliran empirisme. Aliran empirisme. Anak dapat dibentuk sekehendak pendidikan. Nah, aliran ini berlawanan dengan kaum nativisme karena berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu sama sekali ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Manusia dapat dididik menjadi apa saja ke arah yang baik atau ke arah yang buruk menurut kehendak lingkungan atau pendidikannya. Aliran kedua, nativisme. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Menurut kaum nativisme itu pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Jadi, kalau benar pendapat tersebut, percumalah kita mendidik. Atau dengan kata lain, pendidikan tidak perlu. Dalam ilmu pendidikan, hal ini disebut penisme pedagogis. Ketiga, naturalisme. Natur artinya alam atau apa yang dibawa sejak lahir. Hampir sama dengan aliran nativisme. Maka aliran ini natural dan naturalisme berpendapat bahwa pada hakikatnya semua anak manusia sejak dilahirkan adalah baik. Bagaimana hasil perkembangannya kemudian sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Jika pengaruh pendidikan itu baik, akan menjadi baik, ya baik. Akan tetapi, jika pengaruh itu jelek, akan jelek pula hasilnya. Keempat, aliran konvergensi. Aliran ini berasal dari ahli ilmu bangsa Jerman bernama William Stern. Dia berpendapat bahwa pembawaan dan lingkungan keduanya menentukan perkembangan manusia. Aliran ini memadukan antara pembawaan sejak lahir dengan pengaruh lingkungan yang diistilahkan dengan faktor dasar dan faktor ajar. Sekian dari soal nomor 2, aliran-aliran ilmu pendidikan. Beralih ke soal nomor 3, aliran pendidikan. Beralih
Beralih ke soal nomor 3. Aliran pendidikan modern. Aliran pertama, 1. Progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak atau child center sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru, teacher center, atau bahan belajar, subject center. Kedua, aliran esensialisme. Esensialisme modern dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial. Menurut esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur dengan melalui kerja keras susah payah selama beratus tahun, dan di dalamnya berakar gagasan-gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Peranan guru kuat dalam mempengaruhi dan mengawasi kegiatan-kegiatan di kelas. Ketiga, rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat utama berlangsungnya pendidikan haruslah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Keempat, konstruktivisme. Konstruktivisme adalah paradigma filosofi atau teori pendidikan bahwa belajar merupakan proses yang aktif dan konstruktif, dan juga mengakui pemahaman dan pengetahuan seseorang itu berdasarkan pengalamannya sendiri. Konstruktivisme dikaitkan dengan berbagai posisi filosofis, khususnya dalam epistemologi serta ontologi, politik, dan etika. Kelima, perennialisme. Perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada, dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Guru mempunyai peranan dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi, karena dengan ilmu pengetahuan, seseorang dapat berpikir secara induktif. Yang terakhir, keenam, idealisme. Aliran idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang menganggukkan jiwa. Menurutnya, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani, dan jiwa terletak di antara gambaran asli atau cita dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia idea. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah idea. Sekian dari pertanyaan nomor 3 tentang aliran pendidikan modern. Sekarang kita berlanjut ke soal yang terakhir, yaitu hubungan timbal balik antara faktor-faktor pendidikan. Oke. 1. Pengaruh sekolah terhadap masyarakat. Bagi masyarakat, adanya bantuan tenaga pendidikan pada bidangnya ini ikut memperlancar pembangunan di lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat akan dapat secara terbuka menyatakan realita di masyarakat tersebut kepada para terdidik yang datang atau ada di lingkungan masyarakat tersebut, meningkatkan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang lebih maju terhadap program pemerintah di lingkungan masyarakat tersebut. Masyarakat akan lebih mengenal fungsi sekolah untuk pembangunan bagi mereka, sehingga mereka ikut memiliki sekolah tersebut. Masyarakat terdorong untuk makin maju dalam berbagai bidang kehidupannya berkat kerjasama antara masyarakat dan sekolah. Sebaliknya, pengaruh masyarakat terhadap sekolah. Bagi sekolah mendapat masukan dalam penyempurnaan pendidikan atau pengajaran, bisa disingkat PBM, akibat interaksi sekolah dengan masyarakat. Memberikan pengalaman langsung dan praktis bagi siswa dalam berbagai hal, mendekati masalah secara interdisipliner, mengerti dan harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dalam masa pembangunan ini. Terdorong untuk mengerti lebih banyak dalam berbagai segi masyarakat, memanfaatkan narasumber dari masyarakat. Sekolah banyak menerima bantuan dari masyarakat, antara lain pemikiran, dana, sarana, dan lain-lain. Memanfaatkan masyarakat sebagai laboratorium yang sesuai dengan keperluan siswa atau mata pelajaran tertentu.
mata pelajaran tertentu itu seperti sosiologi. Itu mata pelajarannya paling dekat kalau membahas masalah masyarakat. Oke, sekian dari soal nomor 4, dan saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan semoga audionya kedengaran karena sekarang lagi hujan. Nama saya Muhammad Ramadan. Terima kasih telah menonton. Sekian, terima kasih.